Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan saya Bapak Joko Wahono di dalam kelas matematika kita. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai masalah persamaan kuadrat. Nah, di dalam materi persamaan kuadrat, silakan anak-anak mendownload dokumen-dokumen yang sudah kita tempelkan di e-learning untuk dipelajari selalu, untuk dicoba. Kalau mengalami kesulitan, silakan anak-anak untuk berkonsultasi dengan saya. Insya Allah akan saya jawab. Anak-anak, untuk materi kita kali ini kita akan melanjutkan ke materi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Marilah anak-anak kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, fungsi kuadrat itu apa? Anak-anak begini, apabila kita dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sebenarnya sering berhadapan dengan sebuah kondisi bahwa kita sedang menghadapi yang namanya fungsi kuadrat. Contohnya itu kalau kita mengamati lintasan pada saat anak-anak menendang bola. Mengamati lintasan pada saat anak-anak melemparkan benda ke atas. Mengamati lintasan gerakan peluru ketika ditembakkan dan sebagainya. Apa yang sedang kita hadapi itu sebenarnya kita sedang menghadapi persoalan fungsi atau fungsi kuadrat. Nah, anak, kalian tentu di kelas sebelumnya sudah pernah diberikan materi fungsi. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ke fungsi kuadrat. Kita kaji dulu yang pertama mengenai pengertiannya. Hari ini kita akan membahas pengertiannya saja. Fungsi f, gitu ya. Fungsi f yang dinyatakan seperti ini. Jika kita menjumpai suatu fungsi yang ditulis seperti ini, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c itu sebuah nilai bilangan real, sebuah bilangan real. Nanti a, b, c itu sebuah bilangan real. Dan A itu tidak nol, selain nol. Maka fungsi yang kita hadapi itu dinamakan fungsi kuadrat. Mengapa dinamakan fungsi kuadrat? Karena fungsi itu berderajat 2. Maka namanya menjadi fungsi kuadrat. Pada pernyataan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, nilai A itu dinamakan koefisien dari X kuadrat. Nah, jadi A adalah koefisien dari X kuadrat. Nilai B dinamakan koefisien dari X. C adalah bilangan konstan. Bilangan konstan, bilangan tetap. Ya, itu namanya. Sementara x apa itu x? X itu adalah sebuah nilai, suatu nilai yang dapat kamu ganti berapa saja, kamu isi berapa saja. Jadi x itu boleh diisi berapa saja. Nah, x yang kamu isikan itu, x yang kamu pilih itu
dinamakan asal. Kalau dikumpulkan namanya daerah asal, atau bahasa lainnya adalah domain. Jadi domain itu adalah nilai-nilai X yang digunakan untuk mengganti pada fungsi fx itu. Sementara fx, nilai fx adalah suatu nilai yang diperoleh dengan mengganti nilai asal dengan X. Jadi kalau asalnya itu diganti X, dimasukkan ke fungsi, maka akan menghasilkan sebuah nilai namanya fx, fungsi yang asalnya bernilai X. Di fx itu nilai fungsi, hasil fungsi. Itu nggih. Nah, dinamakan hasil fungsi atau ring. Nah, kumpulan hasil-hasil setiap mengganti X, kamu akan mendapatkan sebuah hasil. Jadi untuk setiap X, kamu akan mendapatkan tepat sebuah nilai fx. Nilai-nilai fx itu jika dikumpulkan maka dinamakan daerah hasil atau ring. Jadi hasil-hasil itu bergantung pada nilai X-nya. Sebuah X tepat akan diperoleh sebuah nilai fx. Kita contohkan gini. Jika kita punya sebuah fungsi X sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Ini adalah fungsinya itu namanya f. Fungsi dengan fungsi f. Kalau nanti fungsinya diganti selain f ya boleh, misalnya fungsi g, fungsi h dan sebagainya. Tapi biasanya orang-orang matematika menggunakan lambang F gitu ya, untuk menyingkat kata fungsi. Jadi fungsi X misalkan ini namanya rumus fungsinya. Jadi 2x kuadrat min 3x plus 5 itu rumus fungsinya, rumus pengolah hasilnya. Berdasarkan uraian yang di atas tadi, maka kamu bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Hanya berapa ini? Hanya 2. Terus B-nya berapa? B-nya min 3. Kalau kamu mengatakan B-nya 3, salah ya. B-nya min 3. C-nya berapa? 5. Jadi pada sebuah fungsi kuadrat pasti ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C, itu mesti ada. Kalau di situ tidak tertulis berarti nilainya 0. Gitu ya. Tuh. Kecuali A itu tidak boleh 0. Kalau A-nya itu 0, fungsinya bukan ya sebuah fungsi, tapi bukan fungsi kuadrat. Nah, itu ya. Jadi untuk setiap nilai X itu berapa kamu ganti, maka akan diperoleh tepat satu hasil. Dari sebuah X akan mendapatkan tepat satu hasil. Nah, ini ciri khusus, ciri utamanya sebuah fungsi itu sebuah hasil, sebuah asal akan diperoleh tepat satu hasil. Itu ciri khusus daripada sebuah fungsi. Nah, dari contoh fungsi ini, fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Jika x-nya itu kita isi 2. Nah, x-nya asalnya diisi 2, diolah oleh mesin fungsi ini, penghasil fungsi ini dimasukkan. Fungsi X-nya diisi 2. Nah, ini tulisannya seperti ini. Tulisannya seperti ini.
Maka kalau diolah, mesin pengolahnya kan 2x kuadrat min 3x plus 5. Ya olah aja. Diperoleh hasilnya 7. Nah gitu ya. Nah nilai 7 itu dinamakan hasil atau bayangan. Jadi bahasa lainnya hasil itu bayangan. Dari X sama dengan 2 oleh fungsi X tersebut. Hasil dari X sama dengan 2 atau bayangan dari 2. Bayangan dari X sama dengan 2. Berapa? 7. Nah, jadi 7 itu bayangannya hasilnya. 2 itu asalnya. Fx itu rumus fungsinya. Itu ya anak-anak. Paham ya? Nah, silahkan dilihat contoh soal di bawah ini ya. Tentukan nilai F3 pada ini ya. Jadi nilai F3 itu berapa kalau fungsinya itu ini. Fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Apa maksudnya F3? F3 itu nilainya fungsi kalau x-nya diganti 3. Ya masukkan aja, X-nya kamu ganti 3, dihitung. Ketemu hasilnya itulah yang ditanyakan. Itu ya, saya nanti silahkan diisi sendiri. Sekarang nomor 2. Jika kita punya fungsi Fx sama dengan X kuadrat plus 5X min 14. Tentukan nilai X jika Fx sama dengan 0. Apa itu maksudnya? Ini yang ditanyakan bukan hasilnya, tapi asalnya. Berapa asalnya? Kalau fungsi itu hasilnya 0. Fx sama dengan 0. Tentukan nilai X jika Fx sama dengan 0. Itu punya pengertian berapa asalnya X jika fungsi itu nilai hasilnya 0. Nilai hasilnya 0. Kalau ditulis seperti ini. Nah, coba kita jawab. Fx sama dengan bla 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 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini jadi pernyataannya menjadi berubah seperti ini. Nah, X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan 0 itu apa toh? Nah, ketika Fx itu berganti menjadi sebuah nilai, nilainya ada, Fx itu nilainya kok diadakan sekian begitu, maka kalau itu kita rancang, kamu akan mendapatkan sebuah persamaan kuadrat. Nah, kalau yang ditanyakan X-nya berarti sama dengan mencari penyelesaian persamaan kuadrat yang caranya sudah pernah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Salah satunya itu dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, ini coba kalau kita gunakan pemfaktoran akan diperoleh pernyataan di bawah ini. Nah, kok bisa begini ya? Tolong diingat-ingat. Kok iso ngene? Kalian belajar. Kalau nanti mengalami masalah, bertanya pada saya. Dijapri saja. Jadi X kuadrat tambah 5X min 14 itu kalau difaktorkan menjadi dalam kurung X plus 7 dikali dalam kurung X min 2. Ingat, PQ dijumlah 5 dikali min 14. Ya kan? Kan enggak? Dijumlah 5 dikali min 14. Berapa itu? Ya coba kita turunkan ke bawah. Maka kalau dia hasilnya 0, X plus 7 dalam kurung X plus 7 itu yang 0 atau X min 2 dalam kurung itu yang 0. Salah satu. Nah, kalau itu kita tulis seperti ini. Maka diperoleh X itu min 7 atau X itu 2. Apa artinya X min 7 atau X sama dengan 2? X min 7 atau X sama dengan 2 adalah penyelesaian daripada persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat itu menjadi nilai X yang ditanyakan pada soal ini. Nah, gitu ya. Sehingga kalau pertanyaannya jika Fx sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi berapa? Ada 2. Min 7
dan sama dengan X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 7 dan X sama dengan 2 ini adalah nilai X yang bisa membuat fx bernilai 0. Gitu ya. Itu anak-anak bisa memahami ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan anak-anak coba di soal yang di bawah ini kamu coba. Pertemuan yang akan datang akan saya berikan caranya. Kamu nyoba dulu. Ya, karena kamu harus belajar. Bukan ngerti candaane, bukan mengerti jawabannya, tapi bisa mengerti cara menjawabnya. Oke ya, nanti akan saya tempel, saya informasikan di pertemuan yang akan datang. Oke anak-anak, saya kira pertemuan kita hari ini hanya sampai di sini saja. Selanjutnya silahkan mengerjakan latihan sebanyak 3 ini ya, di sisa waktu yang ada. Dan tolong bisa di-download atau dicatat apa yang saya tempelkan ini di e-learning. Ya, silahkan kalau kamu mengalami kesulitan bisa menghubungi saya lebih lanjut. Saya kira begitu anak-anak, semangat untuk belajar. Semoga sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.